Oke, semuanya sudah siap, sudah hadir. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. anggota grup peserta fasilitasi BIMTEK pembelajaran di sekolah penggerak ya. Bentar lagi nanti akan saya paparkan tentang salah satu unsur dalam kurikulum penggerak yang kaitannya nanti akan kita pakai di sekolah masing-masing, bagaimana proses pembelajarannya dikaitkan dengan capaian pembelajaran. Jadi poin utama yang saya garis bawahi di sini, saya akan menjelaskan tentang apa itu capaian pembelajaran di dalam kurikulum penggerak. Oke, para peserta, ini berikut mau saya tampilkan tayangan. Ya, sudah tampil nih. Belum, Pak. Belum ya? Oh, sebentar. Oke, ini. Sudah tampil ya? Oh, Belum. Sebentar, salah tombol. Oke, sudah tampil? Sudah. Oke. Para peserta BIMTEK fasilitasi sekolah penggerak. Jadi untuk materi yang saya sampaikan berikut ini adalah tentang capaian pembelajaran pada sekolah penggerak. Nah, kemudian kita lanjut langsung ke tujuan dari peserta. Nanti diharapkan para peserta ini mampu memahami arti dari capaian pembelajaran. Kemudian nanti bagaimana implementasinya ke dalam tujuan pembelajaran dan aktivitasnya di dalam kelas. Oke ya. Kemudian kita lanjut lagi, kita langsung menuju ke arti dari capaian pembelajaran tersebut. Oke ya. Kita lihat di sini, di situ sudah tampil tentang capaian pembelajaran. Jadi apa yang sebenarnya dimaksud dengan capaian pembelajaran di dalam sekolah penggerak atau kurikulum penggerak ini? Ada suatu kompetensi pembelajaran, ya, kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik di setiap perkembangan peserta didiknya untuk setiap mata pelajaran yang dipelajari pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Jadi kompetensi pembelajarannya yang harus dicapai. Nah, capaian pembelajaran ini di dalamnya memuat beberapa atau kumpulan dari kompetensi-kompetensi dari lingkup materi yang ada, yang disusun secara komprehensif dalam bentuk deskripsi, narasi atau paragraf. Jadi secara komprehensif ini secara menyeluruh, secara lengkap, apa saja dari berbagai macam secara detail lah. Jadi capaian pembelajarannya adalah isinya adalah kompetensi-kompetensi dan lingkup materi yang kemudian dijadikan satu, diutarakan, disampaikan dalam bentuk narasi paragraf atau deskripsi. Ya, oke, kita lanjut lagi. Kemudian apa dasar dari capaian pembelajaran? Dasarnya dari kurikulum penggerak ini, dasarnya adalah di awal sudah disampaikan oleh Bapak Menteri dalam keputusan menterinya nomor 958 tahun 2020 bahwa capaian belajar pada anak usia dini
adalah capaian pembelajaran pada anak usia dini, ya mulai dari PAUD, kemudian pendidikan dasar, dan kemudian pendidikan menengah. Yang dinyatakan seperti ini, capaian belajar merupakan bentuk integrasi, pengintegrasian dari kompetensi inti dan kompetensi dasar yang saat ini sedang kita jalankan ya, KKI dan KD, yang disusun secara komprehensif menyeluruh lengkap dari berbagai macam aspek ya. Kemudian dibentuk dalam bentuk narasi deskriptif ya, seperti yang tadi saya sampaikan, itulah pengertiannya dan dasarnya dari keputusan Pak Menteri ini. Nah, materi-materi atau lingkup materi, kumpulan materi itu tadi, kompetensi yang ada di setiap mata pelajaran itulah nanti yang akan kita gabungkan jadi satu. Kalau yang kemarin itu kan kompetensi inti, kompetensi dasarnya kan terpisah. Nah, ibaratnya kalau di dalam kurikulum penggerak nanti capaian pembelajaran itu sama dengan nilai deskripsi siswa. Seperti itu. Kemudian nanti menjadi penilaian deskripsi dari siswa. Nah, jadi capaian pembelajaran atau CP ini nanti memungkinkan setiap anak mendapatkan pengalaman belajarnya sesuai dengan tingkat kompetensinya. Jadi setiap anak tingkat pencapaiannya berbeda-beda. Itu tadi ya. Jadi intinya kalau saya gambarkan capaian pembelajaran ini sama dengan kalau saat ini kita terapkan di penilaian itu ada nilai deskripsi siswa. Seperti itu kayaknya. Oke ya, kita lanjut berikutnya. Nah, prinsip dari capaian pembelajaran yang akan diterapkan adalah satu adalah terukur dan spesifik. Artinya CP, capaian pembelajaran harus dapat bisa diukur dari hierarki atau urutan tahapan konsep. Jadi urutannya ada urut-urutannya, ada konsep yang harus dipelajari secara urut. Ya, untuk nantinya bisa dipakai untuk mendeskripsikan kemampuan siswanya yang sudah dicapai. Ya, itu artinya yang terukur dan spesifik. Secara spesifik dalam menerapkan di dalam capaian pembelajaran penulisan nanti itu bahwa dituliskan berdasarkan taksonomi Bloom. Ada kata kerja itu loh, ada kata kerja yang harus dimasukkan supaya nanti nyambung, relevan untuk membantu dalam mengembangkan hasil belajar siswanya ya. Kemudian yang kedua, prinsip fleksibel. Fleksibel di sini artinya sesuai dengan proses dan tahap belajar siswanya, sesuai proses dan tahapan belajar siswa tersebut. Fleksibel artinya begini. Selama ini siswa itu hanya sekedar tahu saja, ada pernyataan seperti itu, hanya diberikan pemahaman, pengetahuan, diberi tugas, ya. Jadi bukan tentang prosesnya, yang harus dipahami. Jadi seorang anak itu nanti butuh waktu untuk bisa memperoleh pencapaian kompetensinya dalam satu pelajaran itu. Untuk bisa memahaminya itu butuh waktu dan proses bertahap. Ya, untuk bisa mengupas konsep-konsep yang ada mau dicapai untuk siswa itu. Nah, itu dari dua prinsip tentang capaian pembelajaran. Nah, kemudian berikutnya kita masuk ke apa saja komponen-komponen dari capaian pembelajaran. Nah, sebentar. Oke, nah ini ada 4 komponen dari capaian pembelajaran. Jadi yang pertama adalah rasio mata pelajaran. Rasional mata pelajaran, bukan rasio, rasional mata pelajaran. Jadi yang dimaksud ini rasional ini adalah hubungan atau keterkaitan antara mata pelajaran, setiap mata pelajaran dengan profil pelajar Pancasila. Jadi semua mata pelajaran nanti selalu ada kaitannya dengan profil pelajar, 6 profil itu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, komponennya adalah tujuannya. Jadi tujuan mata pelajaran ini, kompetensi yang perlu dicapai peserta didik nanti setelah dia dari akhir pembelajaran bisa mempelajari mata pelajaran tersebut. Itu untuk komponen yang kedua. Kemudian karakteristik mata pelajaran. Di setiap mata pelajaran yang dipelajari, ada
elemen-elemen, kemarin ketemu istilah elemen-elemennya waktu kita mempelajari tentang modul ajar kalau ya. Jadi dalam setiap mata pelajaran itu kalau elemen itu artinya semacam bab atau materi atau kompetensinya. Kayak kemarin kalau di informatika kemarin elemen kayak TIK ya, kemudian ada berpikir komputasi, ada analisis data yang bisa kita lihat seperti ini kan elemen-elemen yang kemarin kita bahas ini seperti ini. Jadi setiap mata pelajaran ada elemen yang dimasukkan nanti sehingga nanti terciptalah suatu deskripsinya, capaian pembelajarannya. Nah, seperti itu tadi ya. Oke, kita kembali lagi. Jadi apa yang dipelajari dalam mata pelajaran setelah elemen-elemen dari mata pelajaran dan deskripsinya tersebut tadi dikatakan karakteristik setiap mata pelajaran. Kemudian komponen yang keempat adalah capaian pembelajaran setiap fase. Maksudnya apa? Ini ada istilah kata fase, kita ketemu lagi istilah fase. Ini yang paling penting dari pembahasan capaian pembelajaran. Jadi deskripsi yang selama ini kita dapatkan di kurikulum yang sekarang kita terapkan ini kan deskripsi sikap ya, kemudian pengetahuan sendiri, deskripsi keterampilan sendiri, kemudian kompetensi umumnya sendiri. Nah, nanti dari ketiga deskripsi pengetahuan keterampilan kompetensi umum nanti diturunkan menjadi capaian pembelajarannya menurut elemen tadi. Jadi sudah masuk kepada per elemen kompetensi yang dicapai tadi. Kayak materi analisis datanya itu capaiannya sampai seberapa. Jadi dilihat dari karakteristiknya siswa dan perkembangan siswa. Nah, itu nanti ketemu dengan istilah fase. Jadi fase itu penjelasan seperti ini. Kalau kemarin fase dalam kurikulum penggerak itu kan dibagi seperti ini, Bapak ya. Jadi kelas 1, 2, 1 SD itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 fase A, B, C, kemudian SMP ya masuk fase D ya. Nah, ini istilah fase dalam kurikulum penggerak. Ini istilah fase inilah yang sebenarnya ini membedakan nanti. Jadi penjelasannya begini. Kita langsung masuk dulu biar nanti lebih detailnya di sini. Sekarang kita masuk ke rumusan capaian pembelajaran. Bagaimana capaian pembelajaran ini dirumuskan? Yang pertama kita bahas tentang bentuk penulisannya nanti. Capaian pembelajaran kalau istilah pemahaman saya adalah penjelasan deskripsi, nilai deskripsi ya. Ditulis dalam bentuk narasi kayak contohnya tadi atau kata yang sekarang kita tahu bahwa nilai deskripsi siswa itu kan ada bentuknya narasi paragraf seperti itu menjelaskan tentang capaian siswa dalam ini, kemudian dilanjutkan ini dan seterusnya. Jadi itu formatnya. Sehingga antara keterampilan, deskripsi keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi umum itu jadi satu. Jadi kalau bukan dipisah, jadi tidak terpisah seperti kemarin, nanti di satu kesatuan yang utuh menggambarkan apa yang sudah dicapai peserta didik di akhir pembelajarannya. Pengetahuan, keterampilan, kompetensi umum itu jadikan satu paragraf begitu. Nah, kemudian maksudnya apa? Ini jadi untuk memberikan kesempatan anak-anak dalam mengeksplor materi pelajaran yang lebih mendalam, tidak terburu-buru, cukup waktu banyak sampai dia benar-benar memahami ya, untuk menguatkan kompetensinya. Jadi tahapan anak bisa tercapai itu kan beda. Setiap anak itu kan memiliki perkembangan dan kecepatan pemahaman yang berbeda untuk memahami sesuatu itu. Ya, sehingga kita atau sebagai pendidik guru kita harus mengikuti apa yang kondisi anak tersebut gitu. Nah, kemudian yang kaitannya dengan fase tadi. Jadi saya contohkan dalam fase ya, misalnya SD tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 A, B, C ya. Kelas 5 SD misalnya. Contoh paling gampang kelas 5 SD saya contohkan. Fasenya A, B, C. Kelas 5 itu fasenya C ya. Nah, di dalam CP nanti capaian pembelajaran ini di dalam satu kelas 5 SD di dalam kelas itu bisa terjadi dua fase yang berbeda. Bisa ada fase yang berbeda dari setiap anak. Ya,
kayak seperti kalau sekarang kita ini mengalami bahwa setiap anak ini ada yang tidak mampu, ada yang tidak seberapa memahami sehingga tidak tuntas. Ada anak yang sudah memahami sehingga tuntas, atau sebagian anak ada beberapa yang masih ketinggalan. Ya, nah itu dibedakan menjadi fase. Jadi anak yang mungkin sudah tercapai pembelajarannya, maka dia itu dikatakan fasenya nanti bisa naik. Nah, yang belum bagaimana? Nah, sebagian anak yang memang karakteristik dan perkembangan ajarnya belum tercapai, maka ini nanti bisa turun. Jadi Bapak Ibu guru nanti harus mendampingi dan mengikuti mengajarkan materi pelajaran di fase sebelumnya. Jadi istilahnya kayak kelas gitu, mirip kelas tapi bukan, yang membedakan antara kelas. Jadi di dalam kelas nih. Jadi kayak kalau dulu itu kalau anak tidak tuntas, ibaratnya nanti tidak naik. Tapi sekarang kan tidak naik. Jadi karena kita ini mengukur capaian setiap perkembangan dan karakteristik anak, maka itu tadi ada fase yang berbeda dalam satu kelas. Nah, itulah yang dikatakan istilah tadi sudah disinggung ya, teaching at the right level, mengajar di tingkat yang sesuai. Jadi karena apa? Karena menyesuaikan dengan perkembangan anak tadi. Ya, itu tadi istilahnya. Jadi fase-fase inilah yang kunci utamanya yang membedakan di mana capaian pembelajaran si anak tercapai apa belum. Kemudian itu tadi ya, integrasi pengetahuan, keterampilan dan sikap. Nah, jadi bentuknya itu melebur KI, KD, pengetahuan, keterampilan dan sikap semua jadi satu, nanti dibuat dalam satu paragraf seperti itu. Ya, jadi kompleks lengkap lah. Nah, kemudian fase tadi kompetensi capaian pembelajaran dirumuskan dalam bentuk fase-fase. Itu tadi contoh-contoh fasenya, fase 1 sampai ini ya. Ini tadi. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk memahami arti dari capaian pembelajaran. Nanti kalau mudah-mudahan bisa, kalau saya memahaminya itu adalah seperti nilai deskripsi siswa. Jadi pada intinya capaian pembelajaran itu disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itulah komponen penting dalam pelaksanaan pembelajaran paradigma baru. Istilahnya pelaksanaan pembelajaran paradigma baru. Itulah istilah yang kita temui di kurikulum penggerak atau sekolah penggerak ini. Jadi capaian pembelajaran yang digunakan di sekolah itu merupakan kurikulum suatu capaian pembelajaran yang baik dikembangkan oleh satuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, jadi ini tadi penjelasannya sudah runtut. Itulah tadi beberapa penerapan di dalam kelas, seperti apa nanti pada akhirnya seorang guru, siswa atau pendidik ini harus mengikuti perkembangan mereka, mengikuti dari pencapaian pembelajarannya. Nah, di dalam dengan fase ini diharapkan siswa ini nanti bisa memiliki banyak waktu untuk menjalani proses belajar, untuk bisa mengupas materi pembelajaran konsep-konsep secara rinci, sehingga materinya itu nanti ya nggak hanya sekedar pengetahuan, ya nggak seperti kemarin hanya transfer knowledge aja. Jadi prosesnya yang dibutuhkan. Oke Bapak Ibu, kemudian di akhir saya ambil resume kesimpulan dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Peserta didik atau siswa tidak terikat dalam tingkatan kelas, jadi istilah tadi sudah berbeda ya. Kemudian dikelompokkan berdasarkan fase perkembangan atau sesuai dengan tingkat kemampuan dari peserta didik yang sama. Jadi tadi itu ya, ada dua, meskipun dalam satu kelas ini ada yang kurang, belum tuntas, itu dikatakan fasenya turun nanti. Nanti guru bisa mengajar dengan materi yang fase yang di bawahnya. Nah, kemudian yang kedua, setiap fase mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai. Ya, yang dibaca di elemen-elemennya capaiannya. Kemudian proses pembelajaran peserta didik mengacu pada capaian pembelajarannya, namun disesuaikan dengan karakteristik, potensi, kebutuhan peserta didiknya. Jadi itu tadi prosesnya harus sampai benar-benar tercapai menyesuaikan kondisi siswa. Dan kemudian
kemajuan hasil belajar ditentukan evaluasi pembelajaran tetap asesmennya. Kemudian jika siswa belum tercapai dalam fasenya, nanti mendapatkan pendampingan oleh pendidik khusus, katakanlah semacam anak ini harus dibimbing secara khusus karena memang belum tercapai apa yang menjadi kesulitannya, itu para pendidik wajib untuk mendampingi supaya bisa tercapai pembelajarannya. Oke, saya rasa itu Bapak Ibu mudah-mudahan bisa dipahami dari istilah capaian pembelajaran yang saya istilahnya saya samakan dengan apa yang sekarang ini kita laksanakan, yaitu nilai deskripsi pada siswa. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali nanti ada pertanyaan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Iya Pak, tanya Pak. Oke, monggo Pak Slamet sebentar ini tak tutup dulu. Oke. Ya, silakan Pak Slamet. Iya Pak, Barangkali materi yang sudah dijelaskan, kami hanya tanya sedikit Pak untuk proses pembelajarannya Pak. Itu apa di kelas, di lab, apa di luar kelas, apakah tiga-tiganya bisa digabung? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Slamet, pertanyaannya sangat bagus ya. Kalau untuk proses pembelajaran menurut yang saya pahami, kalau itu masuk ke dalam apa ya istilahnya, jadi alur pembelajarannya ya, tujuan pembelajaran. Jadi sebenarnya kalau menurut saya proses pembelajaran bisa dilaksanakan dimanapun, karena pembelajaran itu tadi yang istilahnya proses pembelajaran paradigma baru itu loh Pak. Saya kaitkan dengan itu karena ada dua, introkurikuler dan kokurikuler dan intrakurikuler. Kalau nggak salah paradigma baru itu ada dua bagian itu seperti itu. Karena kokurikuler itu kan istilahnya ada yang istilahnya di dalam, bisa ada yang di luar. Jadi selama ini yang saya ketahui proses pembelajarannya bisa dilakukan di mana saja, ya, sehingga tergantung dari mata pelajaran yang diajarkan di setiap siswa tersebut. Kalau memang butuh di luar kelas, ya selama memang kondisinya harus disesuaikan dengan materi yang ada di pelajaran tersebut, ya, silakan. Saya rasa itu bisa. Ya gitu Pak Saad. Barangkali mungkin ada bapak-bapak yang lain yang mungkin juga bisa ada sharing yang diketahui, monggo, itu saja dari saya. Oke, kalau ada yang lain barangkali silakan, atau kalau enggak ini tadi saya sudah hitung waktunya. Oke, monggo Pak Imam, mungkin barangkali itu menambah mungkin. Dengan adanya fase-fase dalam capaian pembelajaran itu ya, fase A, B, C sampai F itu. Apakah nanti itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 12 itu apakah hilang gitu, diganti fase A, B, C itu Pak? Oke. Mungkin dari teman-teman mengetahui hal tersebut. Nggih Pak, kalau menurut saya begini nggih. Maksudnya apakah dengan adanya fase ini menggantikan kelas yang ada? Enggak, Bapak. Jadi kita tidak menghilangkan yang sudah, memang ini kelas yang membedakan antara fase dan kelas, yaitu tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi istilah fase ini di dalam satu kelas tetap ada kelas. Dalam misalnya kelas SMP lah katakanlah fase D. Sama fase C tadi ya di SD kelas 5 dan 6. Jadi di dalam satu kelas ini bisa terjadi perbedaan fase di antara teman-teman ini. Di dalam satu kelas ini ada mungkin beberapa 2 atau 3 orang lah ya, saya contoh aja misalnya ini, dia masuk ke dalam fase di bawahnya. Ya, artinya 2 fase, satunya ada yang fasenya sudah tercapai pembelajarannya. Jadi di SD kelas 5 dan 6 ini fasenya fase C. Nah, ternyata di dalam satu kelas dalam pembelajarannya ada beberapa siswa yang katakanlah kalau istilah sekarang belum tuntas, belum tercapai pembelajaran dari sisi apapun mungkin ya. Nah, itu terjadi, dikatakan dia fasenya turun. Dia nanti akan diberikan materi pembelajaran oleh Bapak Ibu guru
mengikuti kemampuannya yang sekarang karena masih belum tuntas. Jadi fasenya bisa diturunkan, semacam tingkatan gitu loh. Fase itu tingkatan level. Tingkatan-tingkatannya dia akan diturunkan. Itu seperti sama kayak saya memahami tentang AKM kemarin. Itu ada level, dalam tesnya itu ada level. Ya, level itu dalam arti dalam satu kelas ya, kelas 8, kita kan kelas 8. Itu kalau anak tes AKM dia bisa lolos di level 1, dia akan naik ke level 2 dengan tingkatannya lebih susah. Nah, gimana dengan yang gagal? Maka dia akan levelnya diturunkan, maka dia akan mendapatkan materi yang di bawahnya. Tingkat kesulitan diturunkan. Begitu pemahaman saya di antara fase dan kelas. Yang jelas tidak akan menghilangkan, tetap. Jadi istilahnya pemerintah itu sebenarnya kok mungkin hanya ganti nama saja. Tapi dalam satu jenjang kelas ini, ya kalau dulu itu kayak enggak tuntas itu ya enggak naik begitu mungkin. Tapi sekarang enggak naik. Jadi dipisah aja di dalam kelas itu tidak tercapai ya dia fasenya diturunkan. Gitu. Mungkin itu pemahaman saya Pak Imam. Barangkali Pak Iksan, Pak Slamet mungkin ada yang punya pendapat lain. Oke, monggo. Terima kasih. Barangkali ada yang untuk bisa bertanya lagi atau mungkin Pak Imam ada yang kurang setuju, ada menambahkan sedikit, kita sharing, oke. Cukup Pak Agung. Oh, oke. Oke, terima kasih. Pak. Ya, pas. Sudah jelas penjelasannya Pak Agung. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian bisa diterima. Pak Iksan, bagaimana? Masih di situ? Masih Pak. Jadi itu tadi. Barangkali ada pendapat Pak Iksan ini kan selalu muncul ide-idenya. Monggo, kalau barangkali sudah cukup atau ada tambahan monggo. Di sini kelihatan sangat jelas Pak perbedaannya Pak antara saya dan Anda semua yang ada di media dari penjelasan pendidikannya itu. Mungkin terima kasih ilmu yang Pak Agung sudah berikan. Ya berarti oke. Jadi melihat waktunya yang saya rasa sudah cukup 20 menit, saya sudah hitung tadi. Apa yang sudah saya sampaikan tadi, materi capaian pembelajaran sudah bisa tersampaikan. Kemudian untuk selanjutnya sesi tanya jawab juga sudah selesai. Barangkali nanti kita lanjut dengan materi yang lain. Untuk saat ini presentasi dari saya. Apabila sudah cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.